dengan HIV? Sehat semua? Sehat. Terima kasih Aceh, saya di sini bisa menyapa begitu. Kalau di kampung saya, nggak mungkin saya, mana teman-teman dengan HIV nggak mungkin. Saya nggak mungkin nyapa begitu. Di kampung orang juga nggak mungkin nyapa begitu. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya penulis buku dan sepertinya saya seperti kena kutukan dengan judul tulisan buku saya, Menikmati Hidup Tanpa Menyesalinya. Jadi benar-benar menikmati sekarang. Saya di sini senang bisa bilang mana orang-orang dengan HIV itu tadi, karena orang-orang dengan HIV itu kan banyak yang masih bersembunyi. Ada yang bisa bikin film, kan ada, kalau dulu ada film yang viral, yang booming itu film Tile. Kalau ada yang bisa bikin film judulnya Delik. Karena banyak teman-teman orang dengan HIV yang masih delik. Dan bahkan saya pernah cerita ke anak saya juga, nggak banyak kan orang yang nggak delik. Bahkan saya yang saya kenal baik, dan pasti teman-teman juga kenal, misalnya saya bisa bilang, kalau saya bilang Kak Baby Rifona, pasti banyak yang kenal kan. Dan saya punya utang sama dia, utang nulis buku. Mungkin karena jarang ketemu juga. Saya bisa bilang Mbak Hartini, saya bisa bilang Mbak Ayu, saya bisa menyebut karena memang jarang ada yang terbuka, karena masih banyak yang delik. Saya bilang Mbak Ayu, saya bilang Mbak Dia, masih banyak yang delik gitu jadinya. Kalau bisa bikin film tentang delik. Ya, dan sebenarnya dan sebenarnya ini saya kalau nulis, waktu saya pertama mau nulis buku itu juga ada yang bilang, Mbak, aib kok diceritakan. Padahal saya merasa itu bukan aib, walaupun tertular dari suami. Dan kemarin itu waktu ada pengumuman untuk lomba stand up comedy, saya kan lagi jalan. Saya nggak tahu siapa yang ngomong bilang gini. Tanya ke temannya, kamu mau ikut lomba stand up comedy? Terus si temen itu jawab, enggak, aku kan nggak lucu. Dalam hati gue ini, aduh aku mau ikut. Dan aku mikirnya, aku kan juga nggak lucu. Tapi masalahnya bukan lucu atau enggak. Seperti saat saya nulis buku, saya bukan berpikir untuk lucunya sih, cuma pengen cerita aja bagaimana. Waktu itu kalau di buku kan tentang bagaimana mengetahui status gitu. Karena masih banyak orang yang nggak tahu kan tentang HIV itu. Informasi katanya juga belum begitu menyebar. Nggak usah jauh-jauh. Terima kasih juga buat Aceh karena saya sekamat dengan yang namanya Ayu juga. Tapi bukan Ayu Oktariani. Mana ya Ayu? Saya nggak pakai kacamata jadi nggak begitu lihat Ayu. Ayu itu bilang ke saya, Mbak Asti, Ayu teman sekamar ya, bilang gini, Mbak Asti gimana jadi orang dengan HIV? Ya saya jawab nggak gimana-gimana. Saya nggak gimana-gimana. Nah, jadi saya melihat banyak yang delik dan banyak yang tidak bisa menikmati hidup hanya karena HIV-nya, dia nggak bisa menikmati hidup. Banyak yang delik dan banyak yang nggak seperti Mbak Hartini, banyak yang nggak seperti Kak Baby, banyak yang nggak seperti saya yang menikmati hidup ini. Jadi tetap semangat ya Aceh dan teman-teman untuk terus edukasi tentang HIV, terutama pencegahannya. Untuk pencegahannya pasti ya karena saya kan juga sudah tidak aktif dalam pendampingan, saya sudah resign dari LSM, tapi resign saya ini bukan berarti saya berhenti untuk memberikan informasi tentang HIV. Tetap saya lakukan dalam buku, dalam tulisan-tulisan sederhana di Facebook. Ya mungkin juga yang saya tulis juga biasa-biasa aja sih. Tapi setidak-tidaknya saya hanya ingin menyampaikan informasi tentang HIV. Minimal penerimaan diri. Mungkin saya nggak bisa menginformasikan tentang mungkin tentang obat saya juga nggak terlalu memahami. Jadi saya lebih menekankan ke penerimaan diri. Karena penerimaan diri itu memang susah ya. Saya sendiri aja ini ya. Orang pernah loh tanya sama saya, Mbak Asti setelah
tahu status HIV itu terus pakai jilbab. Jadi dikira saya terus insaf terus pakai jilbab gitu loh. Jadi oh enggak, dari dulu saya pakai, saya bilang gitu. Ada lagi yang tanya, bukan tanya sih, lebih tepatnya waktu itu saya waktu itu masih di Victoria Mbak Dia. Ada temen yang lihat suami saya, kebetulan kan ada jenggotnya, cingkrang, celananya, langsung teman-teman bilang, aku kok jadi nggak percaya Mbak Asti yang tertular dari suami. Kembali saya kena stigma dari teman-teman dan bagi saya ya nggak apa-apa sih. Jadi ya oke, kembali IAC dan teman-teman termasuk diri saya sendiri ini nggak usah bosan untuk terus memberikan informasi tentang HIV karena masih banyak yang delik dan masih banyak yang nggak gimana, masih banyak yang gimana-gimana. Terima kasih bersama.